Halo Sobat Belajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Live Classes Matematika. Ya, hari ini saya akan membahas tentang TPA dan TPS UTBK. Bagi Sobat Belajar yang sedang mempersiapkan dirinya untuk siap-siap seleksi UTBK dan membidik kampus-kampus pilihan di Indonesia, yuk sama-sama kita ikuti. Jangan panik untuk menghadapi soal-soal UTBK. Kakak di sini akan menyajikan 13 soal UTBK yang TPA ataupun TPS, tes pengetahuan skolatik. Oke, bisa disaksikan sama-sama soalnya. Soal nomor 1 akan berkaitan dengan konsep aljabar. Oke. Yes. Dan selanjutnya juga masih dalam operasi yang berkaitan dengan konsep hitung aljabar. Selanjutnya akan ada soal cerita yang mana kita akan mencari persentase dari suatu hal. Bisa dilihat? Oke. Next, masih berkaitan dengan operasi dan persamaan yang melibatkan X, Y, tentunya aljabar. Oke. Dan di sini disajikan beberapa pernyataan yang mana kita akan mencari yang paling benar. Oke. Masih berkaitan dengan si X. Oke. Dan soal berikutnya berkaitan dengan trigonometri, sudut rangkap. Oke. Ini berkaitan dengan limit, mendekati suatu nilai. Oke. Dan juga soal yang mencari pernyataan benar namun dalam bentuk trigonometri. Oke. Masih dalam bentuk aljabar atau di sini persamaan kuadrat. Oke, masih dalam bentuk persamaan kuadrat. Soal terakhir akan berupa pola, baik itu pola bilangan ataupun pola huruf. Yang pertama, pola bilangan. Oke. Yang terakhir, pola huruf. Oke, Sobat Belajar sudah menyaksikan semua soal-soal yang akan saya bahas di sini. So, mungkin Sobat Belajar mau mencoba terlebih dahulu atau juga mengerjakan terlebih dahulu, dipersilahkan. Oke, soal nomor 1 tadi kakak bilang berkaitan dengan aljabar, di mana untuk semua nilai X 45X pangkat 4 minus 115X pangkat 3 min 60X pangkat 2 itu sama dengan kita cocokkan pada pilihan yang ada A, B, C, D, E, mana yang ekuivalen pada dengan soalnya. Oke, di sini ada 45X pangkat 4 min 115X pangkat 3 min 60X pangkat 2. Dia akan ekuivalen atau akan sama dengan yang mana sih? A, B, C, D, atau E. Nah, mudah saja untuk menjawab tipe soal seperti ini. Kita bisa menggunakan pemfaktoran aljabar ya, mengeluarkan suku dan juga variabel yang sejenis. Di sini terdapat X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2 dengan derajat yang terkecil lah yang dikeluarkan. Derajat yang terkecil itu artinya pangkat terkecilnya kita keluarkan. Oke, sudah sama-sama pada pilihan terdapat X pangkat 2, X pangkat 2, X pangkat 2, X pangkat 2. Itulah sebagai pemfaktorannya nanti. Namun di sini kita lihat triknya agar kita tidak terkecoh dengan jawaban. Oke, triknya di sini A, B, C, D, E. Dan pilihan A dan E ini di 45 sebagai koefisien X pangkat 2. Tentunya tidak akan memenuhi persamaan yang ada. Kenapa? Kalau misalkan dikeluarkan 45, 115 kan tidak dapat dibagi 45. Begitu juga dengan 60, tidak dapat dibagi dengan 45. So, A dan E abaikan. A dan E abaikan. Yes,
Berarti kita punya pilihan untuk mengeluarkan si 5x pangkat 2. Oke, kita keluarkan dong 5x pangkat 2. Yang mana 45 x pangkat 4 min 115 x pangkat 3 min 60 x pangkat 2. Oke, dia akan sama dengan jika dikeluarkan 5x pangkat 2, 5x pangkat 2 akan tersisa semua terbagi 5x pangkat 2. Berarti 45x pangkat 4 akan tersisa 9x pangkat 2. Min 115 akan tersisa 23x. 23x. Oke, min 60 x pangkat 2 terbagi dengan 5x pangkat 2 akan tersisa 12. Selanjutnya tinggal kita cari faktor mana yang cocok. Oke, faktor mana yang cocok antara B, C, atau D. 5x pangkat 2. Oke, 9x pangkat 2 min 23x min 12. Oke, dikeluarkan menjadi 9x dan x. Kita coba faktor dari 9x pangkat 2, 9x dan x dulu. Faktor dari 12, faktor 12 dari 12 itu yang memenuhi adalah 1, 12, 2, 6, 3, 4. Kakak coba dari yang paling bawah deh, 3 dan 4. Oke, misalkan di sini 4, di sini 3. Nah, tanda minus berarti pasangannya plus dan minus. Perkalian terbesarnya mana? 9 kali 3. Tempatkan minus di sini karena tengah-tengahnya minus. Maka di sini plus. Kita cocokkan. 9 kali 3 27, negatif 27. 4 kali x 4x. Oke, berarti 27x dikurang 4 minus 23 ya. Yes, maka jawabannya yang 5x pangkat 2, 9x plus 4, x dikurang 3. Manakah pilihannya? Yang B. Mudah kan? Mudah sekali. Mungkin sobat belajar bisa men-screenshot pembahasan dan juga soal yang ada. Dipersilakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di mana di sini operasi 3 garis itu didefinisikan sebagai x 3 garis y sama dengan x plus y plus xy. Namun di sini ada kuncinya. Jika min 5 3 garis y sama dengan min 13, maka y sama dengan berapa? Mencari nilai y. Kita cocokkan x. Oke, y dia sama dengan x plus y plus xy. Sedangkan min 5 garis 3 y sama dengan negatif 13. Oke, berarti di sini kita anggap x-nya adalah sama dengan 5. X-nya sama dengan 5. Maka karena x plus y plus y, x plus y plus xy dia sama dengan x 3 garis y, anggap sama dengan 13. Oke, berarti x plus y plus xy sama dengan negatif 13. Maka setelah ini substitusikan setiap nilai x. Tadi kan x-nya ini sama dengan negatif 5. Berarti negatif 5 ditambah y ditambah x-nya terganti negatif 5. Oke. Y sama dengan negatif 13. Sampai di sini mudah dong. Kita akan mencari solusi dengan prinsip linear equation in one variable atau persamaan linear satu variabel. Min 5 ditambah y dikurang 5y sama dengan negatif 13. Inilah yang kita dapat persamaan linear satu variabelnya. Sampai di sini tentunya kita bisa mengurangkan suku-suku yang sejenis. Min 5-nya saya pindahkan menjadi plus 5. Y dikurang 5y akan menjadi min 4y. Sama dengan negatif 13 ditambah 5. Plus 5 karena pindah min 5 ke kanan. Oke, jadi min 4y sama dengan negatif
8. Oh, sudah ketebak dong Y-nya sama dengan berapa? Y sama dengan 2. Inilah untuk nilai Y yang memenuhi definisi soal. Oke, Y-nya sama dengan 2. Sekali lagi B pilihannya. Dipersilakan bagi sobat belajar yang ingin men-screenshot soal dan juga pembahasan 5 second for you. Oke. 1 2 3 4 5. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Ya, soalnya soal cerita di mana akan melibatkan perhitungan persentase. Di sini Bang Andri memiliki 200 buku di lemarinya. 30% dari buku-buku tersebut adalah tentang sains. 20% sains itu tentang matematika atau buku matematika. Banyak persentase buku matematika dalam lemarinya berapa sih? Atau di sini banyaknya buku matematika dinyatakan dalam persen total. Berarti total itu keseluruhan ya. Nah, ini pun pilihannya A, B, C, D, E. Kita bisa mengabaikan salah satu atau salah dua atau salah tiga pilihannya. Ya, yang kita abaikan mana? Lihat saja, dari 30% sains, 20%-nya buku matematika. Yang ditanya persentase matematika secara total. Artinya buku matematika persentasenya tidak mungkin lebih dari 30%. Tidak mungkin lebih dari 30%. Maka pilihan yang lebih dari 30% kita eliminir. Artinya ini bukan pilihannya. Dipastikan ini bukan pilihannya. Lalu kita cari banyaknya buku sains. Berarti sains, oke, dia akan sebanyak 30% dari 200 dong. Berarti 30/100 dikali 200 akan sebanyak 60 buku sains. 60 buku sains. Oke, 60 buku sains. Dari 60 ini 20%-nya adalah matematika. Berarti buku matematikanya saya singkat ya, math. Oke. Buku matematikanya 20% dari 60 dong, karena 20% dari si sains. Oke. Dia akan mendapatkan sebanyak 12 buku matematika. Nah, 12 buku itu persentasenya secara total berapa? Berarti 12 apa? Banyak buku semula adalah 200. 200 dikalikan persentasenya 100%. Maka sudah ketebak pilihannya yang mana? Oke, menjadi 6%. Pilihannya adalah A. Jelas ya? Silakan bagi sobat belajar yang ingin men-screenshot soal dan juga pembahasan, dipersilakan 5 second for you. 1 2 3 4 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, di sini diberikan 3 bilangan positif. Ingat, 3 bilangan positif X, Y, dan Z yang semuanya berbeda. Apabila Y per X min Z sama dengan X plus Y per Z sama dengan X per Y, maka nilai X per Y itu berapa sih? Artinya kan kesemuanya sama, baik itu X per Y sama dengan X plus Y per Z, Y per X min Z. Itu nilainya sama. Kalau sama, sedangkan di sini dalam bentuk bilangan ya, bukan dalam bentuk simbol atau variabel. Nah, kita bikin dulu aja, anggap aja bilangan bulat atau bilangan rasional atau bilangan real itu adalah K. Berarti di sini Y per X min Z sama dengan X plus Y per Z sama dengan X per Y. Kita anggap ketiganya itu sama dengan K. Oke, kita anggap sama dengan K. Dari persamaan yang ada, pilih misalkan Y min X per X min Z sama dengan K. Sampai di sini kita kali silang. Oke, K itu berarti K per 1 ya. Kita kali silang akan mendapatkan Y sama dengan K dikali
X min Z. Oke, atau K X min KZ. Oke, selanjutnya X plus Y per Z, yang ini juga akan sama dengan K kan? Juga akan sama dengan K. Berarti kita bikin lagi X plus Y per Z itu sama dengan K. Maka jika dikali silang, dia akan menjadi X plus Y sama dengan KZ. Oke, sama dengan KZ. Kalau gitu, yang X per Y juga sama dengan K. X per Y sama dengan K. Oke, saya kali silang, dia akan menjadi X sama dengan KY. Oke, sudah jelas? Kita dapat 3 persamaan. Persamaan pertama, ini adalah Y. Ini persamaan kedua, juga X plus Y sama dengan KZ, persamaan ketiga. Artinya kita ingin tahu banget nih nilai dari X per Y itu berapa. Ketiga persamaan ini kita jumlahkan. Oke, ketiga persamaan ini kita jumlahkan. Yang mana persamaan pertama Y sama dengan KX min KZ. Y sama dengan KX min KZ. Oke, persamaan kedua X plus Y sama dengan KZ. X plus Y sama dengan KZ. Oke, X sama dengan KY. X sama dengan KY. Oke, kita jumlahkan. Kenapa jumlahkan? Lihat, karena koefisiensi KZ dengan KZ sama, berarti bisa tereliminate. Namun beda tanda, yang satu min, yang satu plus, maka dijumlahkan. KX ditambah, dia nggak ada temannya, tetap KX. Min KZ ditambah KZ tereliminate, plus KY. Yang sisi kiri berarti Y, yang X dulu, X ditambah X 2X, Y ditambah Y, dia menjadi plus 2Y. Oke, sudah dapat kan? Berarti K dikeluarkan menjadi X plus Y sama dengan 2X plus Y. Boleh tereliminate yang sisi kiri dan sisi kanan, yang samanya boleh tereliminate? Boleh dong, karena dia setara. X plus Y dengan X plus Y. Atau bisa dinyatakan seperti ini. 2 sama dengan K X plus Y per X plus Y. Sebenarnya begini saja boleh, tapi saya ingin menjabarkan lebih pasti. Ya, oke. Jadi K sama dengan 2. Karena K-nya sama dengan 2, berarti di sini adalah sama dengan 2. Yang ditanya X plus Y, X per Y. X per Y berarti sama dengan 2. Karena K-nya 2. Pilihan ada di D. Bagi sobat belajar, sekali lagi yang ingin men-screenshot dan juga men-screenshot jawabannya, dipersilakan 5 seconds for you. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yes, di sini ada beberapa pernyataan, dan kita harus memilih mana yang benar. Pernyataan manakah yang benar? Apakah A, X kurang 0, maka X pangkat 2 lebih dari X. X pangkat 2 lebih dari 0, maka X lebih dari 0. X pangkat 2 lebih dari X, maka X lebih dari 0. X pangkat 2 lebih dari X, maka X kurang dari 0. X kurang dari 1, maka X pangkat 2 kurang dari X. Untuk menjawab atau mencari mana yang paling benar, kita bikin statement dulu. Jika. Statement pertama, jika. Kan selalu ya, interval itu selalu, batasan itu selalu ada dua jenis. Yang pertama, misalkan X kurang dari 0 atau X lebih dari, batasan tertingginya berapa di sini? 1 ya pilihannya, berarti lebih dari 1. Ini statement pertama. Statement keduanya, jika
0 kurang dari X kurang dari 1. Ada dua statement yang akan meliputi ini. Dua statement yang akan meliputi ini bagaimana kita cocokkan. Berarti untuk X kurang dari 0 atau X lebih dari 1, dia akan berimplikasi pada X pangkat 2 lebih dari X. Sedangkan untuk 0 kurang dari X kurang dari 1, dia akan berimplikasi menjadi X lebih dari X pangkat 2 atau X pangkat 2 kurang dari X. Kenapa? Ya karena kan X-nya kurang dari 0 atau X-nya lebih dari 1. Ketika X-nya min 2, pasti dia hasilnya akan lebih dari min 2. Ketika X-nya 2 juga sama. Oke. Sedangkan yang ini adalah rentangnya 0 sampai dengan 1. Misalkan 1/2, berarti 1/2 akan lebih dari 1/4. Seperti itu. Maka kita cocokkan. Yang pertama, X. Yang pilihan A. Yang pilihan A. X kurang dari 0. Dia berimplikasi menjadi X pangkat 2 lebih dari X. Berarti kita cari mana X yang kurang dari 0. Yang ini kan implikasinya adalah X pangkat 2 lebih dari X. Benar? X pangkat 2 lebih dari X. Benar ya? Oke. Masih kurang yakin? Yang B-nya deh. X pangkat 2 lebih dari 0. Maka X lebih dari 0. Padahal ketika X lebih dari 0, dia adalah implikasinya ini. Berarti ini salah ya, tidak ada hubungan. Salah. Ini juga sama. X lebih dari 0, X lebih dari 0. Seharusnya X pangkat 2 kurang dari X. Di sini X pangkat 2-nya lebih dari X. Salah. Oke. Yang ini X kurang dari 0, X kurang dari 0. X lebih dari X. Sedangkan kan penyebabnya harusnya si X kurang dari 0, bukan si X pangkat 2 lebih dari 0. Lebih dari X. Oke, ini juga salah. Selanjutnya X kurang dari 1. X kurang dari 1. Dia seharusnya X pangkat 2 kurang dari X atau X lebih dari X pangkat 2. Yang di sini dia tidak ada dalam penyataan. Oke. Ini salah ya. Dia harusnya intervalnya ini. Nah, oke. Jelas? Untuk men-screenshot dipersilahkan. Oke, kita lanjut. Masih dalam bentuk soal melibatkan persamaan. Hasil kali akar-akar dari persamaan 2x pangkat 2 plus 3x plus 4 sama dengan 2 akar 2x pangkat 2 plus 3x plus 12. Biasanya kalau misalkan menggunakan prinsip persamaan, duanya kita pindahkan ke sisi kiri jadi per, terus akarnya kita pindahkan jadi pangkat 2. Nanti derajatnya akan lebih tinggi. Kita pakai pemisalan. Yang menyusahkan kita yang mana? Bentuk akar kan? Ini yang menyusahkan kita. Lalu ini kita misalkan, kita bikin simpel saja. Misalkan oke, misalkan akar 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 12, dia sama dengan P. Oke, dia sama dengan P. Maka langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Di mana 2x pangkat 2 ditambah 3x plus 4. Oke. Sampai di sini dia akan menjadi sama dengan 2P. Oke, sama dengan 2P. Selanjutnya, bisa nggak sih 2x pangkat 2 plus 3x plus 4 itu menjadi P? Kalau ini saya jadikan akar 2x pangkat 2 plus 3x plus 12 pangkat 2. Oke. Lalu karena dia hasilnya kalau dipangkatkan 2 adalah 2x pangkat 2 plus 3x plus 12, untuk menuju plus 4 maka saya kurangkan dong plus minus 8. Boleh nggak?
Ini nilainya akan ekuivalen, maka menjadi 2P. Sekali lagi, nilai pemisalannya dari bentuk akar yang ada adalah P. Menjadi P pangkat 2 minus 8 sama dengan 2P. Saya pindahkan jadi P kuadrat minus 2P minus 8 sama dengan 0. Oke. Dari sini kita dapat persamaan kuadrat. Kita dapat persamaan kuadrat dengan variabelnya P. Bisa dong dicari akar-akar dari P-nya ini? Bisa. Oke. P pangkat 2 min 2P min 8 sama dengan 0. Tentunya faktornya itu adalah P min 4 P plus 2 sama dengan 0. P sama dengan 4 P sama dengan negatif 2. Kira-kira mana yang memenuhi nilai P? Pemisalannya aja. P sama dengan akar 2x pangkat 2 plus 3x plus 12. Ingat, bentuk akar hasilnya tidak mungkin negatif, atau bentuk irasional dia tidak mungkin sama dengan negatif. Maka P min 2 dia tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah P sama dengan 4. Inilah yang memenuhi. Maka kita ganti P-nya sama dengan 4 di sini. 2x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 2 kali akar 2x kuadrat plus 3x plus 12. Oke. Ini kan sama dengan 4 ya, yang kita ambil sama dengan 4. Ini yang kita ambil sama dengan 4. Maka bisa terganti 2x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 2 dikali 4. Oke. Ambilnya yang ini. Nih, ya. Maka 2x kuadrat plus 3x plus 4. 2 kali 4, 8. 8-nya kita pindahkan menjadi negatif 8 sama dengan 0. 2x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Oke. Sampai di sini kita mencari bentuk akarnya. Bentuk akarnya seperti apa? Kita lihat akar-akar penyelesaiannya. Hasil kali. Kalau hasil kali akar-akar penyelesaian, ingat X1 dikali X2. Oke. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sama dengan nilai C-nya mana? Nilai C-nya ini. Ini nilai C. A-nya ini. Ini nilai A. Oke. Ini nilai A, ini nilai C pada bentuk umum persamaan kuadrat. Maka dia akan menjadi negatif 4 per 2. Sama dengan negatif 2. Oke, dapat ya hasilnya negatif 2. Bagi sobat belajar yang ingin men-screenshot sekali lagi untuk soal bentuk persamaan, dipersilakan 5 second for you. Oke, balik lagi kita lanjut ke soal berikutnya. Di mana berkaitan dengan trigonometri, yaitu dua sudut. Jika tan X ditambah tan Y sama dengan 25 dan cot atau kotan X ditambah kotan Y sama dengan 30. Ditanya nilai tan X ditambah Y. Penasaran bagaimana jawabannya? Silakan dicoba. Dan kita atau kakak akan bahas. Di sini sudah jelas clue-nya. Tan X, cot X ditambah cot Y. Cot itu kan ketebalikan, cot itu kan ketebalikan dari tan. Oke. Berarti kalau cotnya, cot X ditambah cot Y sama dengan 30. Saya jadikan, boleh nggak cotnya itu jadi seperti ini? 1 per tan X. Boleh nggak? Cot X saya jadikan 1 per tan X. Boleh. Ditambah, kalau gitu cot Y-nya jadi 1 per tan Y. Sama dengan 30. Ini saya jumlahkan, artinya harus menyamakan penyebutnya.
Penyebutnya saya samakan menjadi tan X dikali tan Y. Oke, dia akan menjadi tan X ditambah tan Y. Kalau tan Y ditambah tan X kan sama ya. Jadi posisinya saya tulis dulu tan X ditambah tan Y. Sama dengan 30. Ingat, tan X ditambah tan Y sudah ada di soal. Tan X ditambah tan Y berapa? 25. 25 per tan X dikali tan Y sama dengan 30. Sampai di sini ketahuan dong, tan X dikali tan Y-nya sama dengan berapa? Kakak pindah ke sisi sini ya. Oke. 25 per tan X dikali tan Y sama dengan 30. Maka tan X dikali tan Y sama dengan 25 per 30. Oke. Artinya ini sama dengan 5 per 6. Diperkecil saja kan, 5 per 6. Ada yang ingat sobat belajar rumus dari tan X ditambah tan Y? Tan X ditambah tan Y. Tan X ditambah Y. Sorry, pertanyaannya adalah tan X ditambah Y. Tan X ditambah Y, rumusannya adalah tan X ditambah tan Y per 1 min tan X tan Y. Untuk tan X ditambah tan Y, tan X dikali tan Y, kita sudah mendapatkannya nilainya masing-masing. Untuk tan X ditambah tan Y sudah ada di soal, sedangkan tan X dikali tan Y tadi kita sudah temukan ialah 5 per 6. Berarti kita jadikan 25 per 1 dikurang 5 per 6. 1 dikurang 5 per 6, 6 per 6 dikurang 5 per 6, 1 per 6. Berarti 25 per 1 per 6. 25 dikali 6 per 1. 25 kali 6 per 1, 150. Inilah jawaban untuk soal. Jika tan X ditambah tan Y 25, cot X ditambah cot Y sama dengan 30, ditanyanya tan X tambah Y 150. Oke, sobat belajar, punya waktu 5 detik untuk men-screenshot jawaban dari soal yang ada. Dipersilakan. Oke, kita menuju soal berikutnya. Soal berikutnya tadi masih tentang trigonometri. Oh, bukan, ternyata tentang limit. Di sini limit X mendekati 1 dengan X pangkat 100 dikurang 1 per X pangkat 2 dikurang 1. Kira-kira bagaimana Kak? Kalau langsung kita substitusikan. Aduh, agak beribet ngomongnya. Substitusikan atau mengganti langsung nilai si X dengan 1. Berarti di sini akan menemukan 1 pangkat 100 dikurang 1 per 1 pangkat 2 dikurang 1. Boleh nggak limit itu 0 per 0? Tidak boleh, limit tidak boleh 0 per 0. Ini tidak memenuhi. Oke, maka kita punya cara untuk mencari nilai limit ini agar tidak 0 per 0. Bagaimana? Ada cara yang termudah ialah L'Hopital atau kita menurunkan si pembilang dan penyebutnya. Dengan cara L'Hopital, oke, kita menurunkan si pembilang dan si penyebut. Ini akan menjadi limit X mendekati 1. X pangkat 10 diturunkan, dia akan menjadi 100. X pangkat 99. Min 1-nya diturunkan hilang. Konstanta diturunkan menjadi hilang. Per X pangkat 2. X pangkat 2 diturunkan, dia akan menjadi 2X. Sampai di sini kita coba substitusikan nilai X-nya. Dicoba substitusikan nilai X-nya akan menjadi 100. 1 pangkat 99 per 2 kali 1. Oke, 1 pangkat 99 ya 1. Berarti 100 per 2. Dia akan menghasilkan 50. Tidak 0 per 0, maka hasilnya adalah 50 yang C. Oke, ketemu mudah dengan cepatnya soal limit fungsi aljabar.
Dipersilakan bagi sobat belajar yang ingin men-screenshot soal dan serta pembahasannya. 5 second. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita menuju soal berikutnya. Ya, yang tadi kakak bilang, ini soal tentang trigonometri. Namun kita mencari statement mana sih yang sesuai atau yang benar. Di sini ada ketaksamaan atau ketidaksamaan dengan besar sudut dinyatakan dalam radian. Besar sudut dinyatakan dalam radian. Ketidaksamaan yang benar adalah ini 1 radian masuknya, ini 2 radian, ini 3 radian. Ingat, sobat belajar, 1 radian itu berapa? Ayo, 1 radian itu berapa? 1 radian. 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Am I wrong? Saya salah? 1 radian itu adalah 57,3 derajat. Oke, ini yang harus sobat belajar ingat. Maka sin 1 sama dengan 50 sin 57,3 derajat. Sedangkan sin 2 sama dengan sin 2 kali 57,3 ialah 114,6 derajat. Sin 3 sama dengan 3 dikali 57,3, berarti hasilnya adalah sin 171,9 derajat. Oke, kalau gitu mana yang besar? Apakah sin 114,6 itu yang terbesar? Malah sin 171,9 derajat itu yang terbesar? Dilihat dari derajatnya kah? No. Kita bisa menentukan karena ini ada berbeda kuadran, di mana 57,3 ada di kuadran 1, 114,6 ada di kuadran 2, 171,9 ada di kuadran 3. Maka dengan sudut-sudut berelasi kita bisa menentukan mana sin yang terbesar. Masih ingat kan sudut-sudut yang berelasi? Kuadran 1, all atau semua rasio trigonometri positif. Oke. Kuadran 2. Kuadran 2 itu only sin atau dengan keterbalikannya juga si cosec itu positif. Cuman sinnya yang positif. Namun kalau di sini kan 0 sampai 90 derajat enak ya. Kalau ini 90 sampai 180 kita bisa menggunakan sin 180 derajat dikurang X. Oke, dia akan menghasilkan sin X. Maka untuk sin 114,6, sin 114,6 derajat, dia sin 180 dikurang berapa? Hasilnya 114,6. Artinya 180 dikurang 114,6 berapa? Hasilnya adalah 50. 180 dikurang 114,6, 456. Berarti 65,4 dikurang 65,4 derajat. Maka ini setara dengan nilai sin 65,4 derajat. Oke. Selanjutnya sin 171,9 derajat, artinya sin 180 dikurang 8,1 derajat. Maka ini ekuivalen dengan sin 8,1 derajat. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan di mana dia adalah sin 65,4 derajat. Dia adalah sin 8,1 derajat. Oke. Kalau gitu dari derajatnya nih sudah sama-sama dalam bentuk kuadran 1. Berarti kita bisa membedakan kalau nilai sin semakin besar derajat semakin besar nilainya. Oke.
Berarti 65 atau sin 2 yang terbesar. Sin 8,1 derajat atau sin 3 yang terkecil. Berarti sin 3 akan lebih kecil dari sin 1 akan lebih kecil dari sin 2. Inilah pernyataan. Kita cocokkan mana? Ada di A kah, B kah, C kah, D kah, atau E. Sin 3 kurang dari sin 1 kurang dari sin 2. Maka di E. Oke, mudah ya. Mudah sekali sobat belajar. Dipersilakan bagi sobat belajar yang ingin men-screenshot 5 second for you. Oke, kita menuju soal berikutnya. Ya, di sini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Akar persamaan 2x pangkat 2 ditambah 2px min q sama dengan 0 adalah P dan Q. Nah, P dan Q ini adalah akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat yang ini. Jika P dikurang Q sama dengan 6, maka nilai P dikali Q berapa sih? P dikali Q berarti X1 kali X2. P itu adalah X1, Q itu X2. Tapi kita tidak usah mengubahnya ke bentuk X1 dan X2. Kalau gitu seperti apa? Di sini kan 2x pangkat 2 ditambah 2px dikurang Q sama dengan 0. Dikurang Q sama dengan 0. Dengan P dikurang Q sama dengan 6. Ini saya ubah aja jadi P sama dengan 6 tambah Q. Oke, 6 tambah Q. Itu sih P-nya. Jika saya ambil penyelesaiannya itu adalah Q. Jika X sama dengan Q, karena kan Q kan akar-akar penyelesaiannya. Berarti jika saya input Q pada persamaan kuadratnya, dia akan sama dengan 0. Saya input, berarti 2. Setiap X terganti Q. Pangkat 2 ditambah 2 kali P kali Q dikurang Q sama dengan 0. Maka ini akan menjadi 2Q pangkat 2 ditambah 2PQ dikurang Q. Masih bisa disederhanakan? Masih bisa, karena 2Q pangkat 2 dikurang 2PQ dikurang Q. Kalau tidak salah di sini harusnya soalnya adalah Q pangkat 2. Oke. Kalau nggak, ini nggak akan menemukan. Ini soal salah ketik ya. Tidak akan ketemu. Oke. Maka 2Q pangkat 2 ditambah 2PQ dikurang Q pangkat 2 akan menghasilkan Q pangkat 2. Bukan pangkat 2. Tetap pangkat 1. Tetap pangkat 1. Nggak, soalnya sudah benar. Oke. Kita akan kakak di sini terlupa atau terlewat. P sama dengan 6 ditambah Q. Berarti bisa terinput P-nya terganti dengan 6 tambah Q. Kita ganti ya di sini ya. Dikarenakan P sama dengan 6 tambah Q. Sedangkan ketika diinput Q menjadi 2Q pangkat 2 ditambah 2PQ dikurang Q sama dengan 0. Kita input di sini dong. Q-nya, P-nya. P-nya terganti 6 tambah Q. Berarti 2Q pangkat 2 ditambah 2P dikali 6 tambah Q min Q sama dengan 0. Oke. Dia akan menjadi 2. P-nya terganti Q. P terinput menjadi 6 tambah Q. Q. Oke. 2Q kuadrat ditambah 2Q kuadrat plus 6Q min Q sama dengan 0. Dia menjadi 4Q. 2 kali 6 12. 2Q kali 6Q adalah 12Q dikurang Q sama dengan 0. Berarti 4Q kuadrat plus 12Q dikurang Q 11Q sama dengan 0. Oke, kakak cross check dulu ya. Oke. Kakak cross check di sini 2Q
Ya, soalnya seharusnya tadi betul. Soalnya seharusnya di sini adalah Q kuadrat. Ini tidak akan ketemu kalau dia di sini Q. Oke, di sini seharusnya ada Q kuadrat. Jadi soalnya agak typo atau kekurangan satu pangkat, itu min Q kuadrat. Di sini P dan Q, jika P min Q sama dengan 6, P kali Q berapa? Sekali lagi, 2x kuadrat plus 2px min Q kuadrat sama dengan 0. P min Q sama dengan 6. Oke, P min Q sama dengan 6. P nya saya ubah menjadi P sama dengan 6 tambah Q. Cepat ya, waktu sudah mau habis. Berarti jika X-nya adalah Q, karena kan Q di sini kan sebagai angka-angka penyelesaian. Saya input ke sini, X terganti Q, dia akan sama dengan 0. Menjadi 2 Q kuadrat plus 2PQ min Q kuadrat sama dengan 0. 2Q kuadrat dikurang Q kuadrat akan menjadi Q kuadrat min PQ sama dengan 0. Karena P sama dengan 6 tambah Q, saya input di sini dong. Saya input ke sini. Oke, lanjut. P sama dengan 6 tambah Q. Q kuadrat min 2PQ sama dengan 0. Berarti Q kuadrat min 2 6 tambah Q kali Q sama dengan 0. Q kuadrat min 12 min 2Q. Oke, kali Q sama dengan 0. Q kuadrat min 12Q plus 2Q kuadrat sama dengan 0. 3Q kuadrat min 12Q sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 3Q. Q min 4 sama dengan 0. 3Q sama dengan 0. Q nya 0. Q nya min 4 sama dengan 0. Q nya sama dengan 4. Oke, kita punya dua nilai Q. Q sama dengan 0, Q sama dengan 4. Berarti di sini ketika Q sama dengan 0, P nya sama dengan 6. Ketika Q nya sama dengan 4, P nya sama dengan min. Oke, P nya sama dengan 6 dikurang, ini harusnya dikurang, oke. Oke, sorry. Tadi di sini kita sudah ketemu P-nya sama dengan 0 dengan Q sama dengan 0, P-nya 6. Oke, dan P sama dengan Q ketika Q-nya min 4, P-nya sama dengan 2. Gitu, kita kalikan saja ya langsung ya, berarti min 8. Oke, waktu sudah sampai di penghujung. Sorry jika masih ada kesalahan dalam pembahasan soal ini dikarenakan ada typo. Oke, semoga pembelajaran hal ini dapat bermanfaat buat sobat belajar semua mempersiapkan dirinya untuk UTBK, makin membangun kepercayaan diri sobat belajar untuk menghadapi tes UTBK, dan
masuk ke kampus pilihan Sobat Belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. See you next time. Bye-bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!